Nanti diputar sebentar. Selamat pagi menjelang siang saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi. Mari kita mulai persekutuan kita di hari pertama ya, di bulan 9 tahun Tuhan Yesus 2023. Kita menyanyikan pujian segala kemuliaan hanya untuk Allah saja. Soli Deo Gloria. Bapa telah memilih kita sebelum dasar dunia, diangkat jadi anaknya yang dikuduskannya. Pujilah Bapa, mulia namanya, anugerahnya yang melimpah. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Darah Yesus tebus kita dari segala dosa. Yesus berikan pada kita hikmat dan niatnya. Pujilah Yesus, mulia namanya, dialah Raja segala raja. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Roh Kudus meterai kita sebagai milik Allah. Injilnya telah ku terima, hantarku ke sorga. Pujilah Dia, Allah Roh Kudus, penjamin kita selamanya. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada siang ini kami datang mengucap terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami sepanjang 8 bulan, sehingga kami pada hari ini dapat bersekutu. Ya Bapa, kami serahkan persekutuan ini, kiranya Engkau yang memimpin supaya nama-Mu dimuliakan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus perikop yang ke-16 atau Injil Matius pasal 2 ya, ayat 1 sampai 12. Kita akan membaca dengan bertanggapan ya. Injil Tuhan Yesus perikop 16 atau Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada ditulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda,
karena dari mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada sama-sama. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, dan masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, peristiwa kedatangan orang-orang Majus itu terjadi ya ketika Tuhan Yesus sudah tidak bayi yang baru lahir. Karena Tuhan Yesus sudah tidak lagi tinggal di kandang kan. Dia sudah pindah ke dalam satu rumah ya. Dan peristiwa ini diperkirakan terjadi pada saat Tuhan Yesus usianya sudah 2 tahun. Nah, kenapa kita tahu 2 tahun? Karena setelah itu di ayat 16 Injil Matius ya, pasal yang kedua, Herodes itu membunuh ya bayi-bayi yang di bawah 2 tahun. Artinya sudah 2 tahun ya Tuhan Yesus lahir ke bumi ini. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus harus lahir di Bethlehem. Kenapa begitu? Karena kota Bethlehem adalah kota di mana Raja Daud lahir. Sudah pernah dijelaskan, Bet itu rumah, Lehem adalah roti. Ya, jangan lupa ya, di Alkitab banyak tempat itu namanya Bet ya. Betel. Ya, Betel itu dalam Kejadian pasal 35 itu rumah Allah. Kalau Bethlehem rumah roti, ada Betsaida. Kemudian ada Betani ya, terkenal sekali sekarang nama Betani. Apa itu Betani? Betani itu artinya rumah penderitaan. Jadi semua ada artinya. Jadi waktu Yesus sudah lahir, sudah berusia 2 tahun. Nah, ini kira-kira kapan ini ya? Itu kira-kira pada tahun 4 ya, sebelum Masehi. Sebenarnya waktu orang membuat kalender internasional, itu seharusnya tahun pertama itu tahun Yesus lahir. Ternyata ada kesalahan hitung, sehingga tahun pertama itu bukan tahun Yesus lahir. Yesus lahir kapan itu? Kira-kira 5 ataupun 4 sebelum Masehi. Ya, jadi Herodes masih hidup ya. Kalau tahun 1 itu Herodes sudah mati. Nah, kita melihat waktu orang-orang Majus ini datang dari timur, kita perhatikan di gambar ya, zaman dulu itu ada kartu Natal. Di dalam kartu Natal tuh banyak gambar Natal di mana orang Majus ya berada dalam rumah, bahkan dibuat kandangnya ya. Orang Majus tuh tidak pernah masuk kandang ya. Mereka datang ke Bethlehem ya, sudah di mana? Di dalam rumah. Jadi kalau gambar yang memadukan ada kandang, ada binatang, ada bayi Yesus di palungan, tuh ada orang Majus, tuh gambar yang salah. Ngerti nggak? Karena Yesus sudah besar, sudah tidak lagi dalam kandang. Makanya kita harus waspada ya kalau melihat sesuatu, yang jangan kita anggap gambarnya Tuhan Yesus tuh dia rambutnya gondrong gitu ya. Enggak, orang nggak tahu Tuhan Yesus tuh wajahnya seperti apa. Ya, Tuhan Yesus tuh brewok gitu kan. Digambar gitu, kelihatan ini Tuhan Yesus, dipakai orang, inilah Yesus. Kita nggak tahu ya gambarnya Tuhan Yesus seperti apa. Nah, jadi waktu mereka datang dari timur, nah timur itu di mana ya? Timur itu negara-negara yang maju loh. Kalau kita lihat semua agama itu datangnya dari timur. Ada nggak agama yang datang dari barat? Ada nggak? Nggak ada loh. Agama Kristen timur,
Ya kan? Agama Yahudi, timur juga. Nggak ada tuh agama yang datang dari barat. Yang datang dari barat itu ilmu pengetahuan. Ya, berkembangnya di sana. Nah, waktu orang Majus datang dari timur, apakah itu dari Tiongkok? Tiongkok zaman dulu tuh begitu maju loh. Kamu tahu tidak, yang pertama membuat kertas itu orang Tiongkok loh. Nih. Kemudian yang pertama membuat yang namanya mercon. Dari mercon itu orang bisa membuat yang namanya alat peledak yang bisa dipakai untuk meriam ataupun senjata api. Itu juga Tiongkok loh. Nah, kita lihat ya, orang yang dari timur ini bukan dari Tiongkok, tetapi kemungkinan besar itu mereka dari daerah Babel ataupun Irak ataupun Iran. Karena orang Israel pernah dibuang ke sana loh. Sehingga orang-orang Majus ini sebenarnya siapa? Nah, dalam bahasa Indonesia disebut Majus. Majus itu bahasa Inggrisnya itu magi. Magi itu artinya orang yang bisa magic. Yang bisa apa? Tapi di sini bukan magic hitam, magic putih, bukan. Magicnya ini mereka adalah ahli bintang, ahli ilmu pengetahuan. Jadi mereka ini bukan orang sembarangan. Kamu bayangkan ya, dari timur ya, dari Irak harus ke Bethlehem itu jalan kaki berbulan-bulan loh. Dan rombongannya bukan hanya 3 orang, pasti banyak. Kalau 3 orang mereka bawa emas pasti dirampok kan? Mereka rombongannya besar. Dan orang Majus ini orang terpandang. Ada yang mengatakan mereka itu pekerjaannya adalah imam, yang kerjanya adalah menobatkan raja. Jadi bukan sembarangan orang. Ketika mereka sampai di Yerusalem, rombongan yang besar, rombongan yang terhormat, menggemparkan loh kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu bukan kota yang tidak terlalu besar, tapi di situ datang satu rombongan orang dari timur. Yang datang itu adalah para pejabat yang tinggi. Mereka kaget. Dan pertanyaannya itu mereka tanyakan ke istana, ya kan? Di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Ini jadi problem. Kenapa? Yang jadi raja pada saat itu namanya Herodes. Herodes ini adalah orang yang pertama yang bernama Herodes yang menjadi raja. Nanti di perjanjian baru begitu banyak nama Herodes, itu adalah nama dari putranya dan juga bahkan keturunannya yang berikutnya. Satu dinasti. Satu apa? Dinasti. Nah, kalau di Indonesia ada dinasti Soekarno kan? Dia jadi presiden, putrinya jadi presiden, terus ya menguasai partai PDIP, itu dinastinya Soekarno, ya kan? Nah, SBY juga kan, dia turun dari presiden, sekarang Partai Demokrat juga punyanya dia, dinasti ya. Nah, dinasti Herodes ini mulai memerintah. Dia bukan orang Israel, dia adalah orang Edom. Orang Edom itu keturunan Esau. Kenapa dia bisa menjadi raja orang Israel? Karena Israel pada saat Yesus lahir berada di kekuasaan orang-orang Roma. Sehingga Herodes itu memang raja, tapi dia raja boneka. Siapa rajanya? Oh ya, Kaisar. Kaisar apa? Waktu Yesus lahir, Kaisar Agustus. Waktu Yesus memerintah, Yesus melayani, Kaisar apa? Kaisar Tiberius atau Tiberias. Yang punya kuasa itu di Roma. Mereka ini adalah boneka. Nah, kita melihat ya, waktu mereka datang ke istana raja, pertanyaan mereka tuh membuat Herodes tuh kaget luar biasa. Di mana raja yang baru lahir? Herodes ini orang yang paranoid. Dia paling takut ya kalau ada orang merebut kursi dia. Dari catatan sejarah dikatakan kalau ya istri ya, dia banyak istri ya. Ada istrinya bersekongkol dengan anaknya. Jadi banyak anak, banyak istri itu juga problemnya. Jadi waktu anaknya, istrinya, dia dengar saja bersekongkol mau merebut tempat duduknya ini, apa yang terjadi? Dia bunuh loh istrinya sama anaknya loh. Kamu lihat ya, orang yang sudah berkuasa, yang penting apa? Kuasanya. Bukan anaknya, bukan istrinya. Ini Herodes loh. Begitu ada pertanyaan, di mana anak raja yang baru lahir? Kagetlah dia. Wah, jangan-jangan sebentar lagi kursi saya ini melayang gitu. Jadi dia bertanya kepada siapa? Ya, kenapa orang dari jauh tahu ya ada raja yang baru lahir? Terus orang itu bilang, kami lihat ada bintangnya di timur loh. Lebih mengagetkan dia lagi kan. Yang datang tuh bukan orang sembarangan. Ya, kalau zaman sekarang tuh profesor, doktor perbintangan, orang terhormat yang pernah menobatkan raja, bukan main-main ya. Mereka bukan pengangguran.
Jadi Tuhan sengaja kirim orang-orang Majus ini untuk memberitahu, tujuannya apa ya? Elit di Yerusalem bahwa Yesus sudah lahir. Ini penting loh. Apa tujuannya ya? Yesus itu lahir diumumkan pada gembala, senyap-senyap saja kan, gembala kan tak punya banyak koneksi. Ya, kalau sekarang media sosial gembala nggak ada yang mau lihat tuh. View-nya paling 100. Ya kan? Nggak ada yang tahu. Tapi begitu ini orang datang, gempar. Jadi viral. Jadi Herodesnya jadi takut, seluruh Yerusalem jadi takut. Kenapa takut? Karena ada perebutan tahta. Nah, sekarang perkataan orang-orang dari timur itu dikonfirmasi oleh Herodes kepada ahli-ahli yang ada di belakangnya. Siapa mereka? Ya, kalau di Indonesia kan ada Watim Pres kan? Nah, itu kan orang-orang yang lebih tua daripada presiden, yang bisa diangkat jadi penasihat presiden ya. Jadi dipanggillah di sini siapa? Ayat 4. Siapa tuh? Imam-imam kepala. Ya, mereka yang berkuasa di Bait Allah. Yang kedua, ahli-ahli Taurat. Siapa mereka? Mereka menyalin kitab suci loh. Salin. Ya, kalau kita rajin menyalin, ilmu kita makin lama makin baik. Ya, makin menyalin. Nah, kemudian ditanyakan kepada mereka, ya, baik itu ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, di mana Mesias yang akan dilahirkan. Ini bedanya ya. Kalau di Indonesia yang berkuasa namanya presiden, ya, tempat lain namanya raja. Tapi yang akan berkuasa selama-lamanya namanya bukan presiden, namanya bukan hanya raja, tapi namanya Mesias ataupun Kristus. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani. Artinya apa? Yang diurapi. Apa artinya diurapi? Jadi sebelumnya di Israel, pelayanan itu dimulai oleh nabi, imam raja, dia harus diurapi dengan minyak yang namanya minyak apa? Minyak zaitun. Nah, kenapa orang dibaptis itu bukan selam, tapi dibaptis dengan airnya dituang? Melambangkan apa? Roh Kudus itu turun ke atas orang yang dibaptis. Jadi orang yang dibaptis itu di dalam dirinya ada apa sih? Ada iman dan ada kepercayaan pada Tuhan Yesus dan ada Roh Kudus. Jadi waktu Yesus ya, dia dikirim oleh Bapa di sorga, dia disebut sebagai Mesias ataupun Kristus, yang artinya yang diurapi. Namanya Kristus, ya. Dan kita tahu ya, waktu Yesus nanti dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis itu imam, Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus, artinya Yesus diurapi sebagai Mesias. Jadi dia adalah imam, ya, bukan hanya nabi, tapi dia imam, dia adalah raja. Saya ulangi lagi, nabi. Karena apa nabi? Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kenapa namanya nabi? Karena dia firman sendiri yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, dia imam. Dia tidak pernah menyembelih anak domba satu ekor pun, tapi dia adalah anak domba Allah yang disalib. Hanya dengan darahnya Yesus yang mengalir, kita dosa-dosanya bisa dihapus. Tapi dia bukan hanya mati mewakili kita, dia tidak ada dosa, tapi demi dosa kita ia mati. Tapi dia pada hari ketiga, hari Minggu, dia bangkit dari antara orang mati. Itulah Mesias, ya, di mana Kristus, Mesias yang dijanjikan. Nah, Tuhan Yesus melayani sebagai nabi seperti dinubuatkan oleh Musa dalam Ulangan 18:15 ya. Tuhan Yesus sebagai imam dinubuatkan ya dalam zamannya Daud ya, di Mazmur 110. Tuhan Yesus ya sebagai raja dinubuatkan, mari kita baca ya, dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 13-14. Di situ ada satu keturunan Raja Daud yang akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama. Dialah yang akan mendirikan rumah untuk namaku. Nah, ini Tuhan Yesus. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi Yesus ya, dia datang kedua kali, dia menjadi raja bukan hanya 1000 tahun, tapi selama-lamanya. Dia bukan hanya raja, tapi dia raja segala raja.
Kenapa? Karena Yesus menjadi raja segala raja di Yerusalem, dan kita yang nanti akan diberi tubuh mulia akan ditugaskan menjadi siapa? Raja-raja kecil di tempat kita masing-masing. Jadi waktu pertanyaan itu diajukan ya kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, mereka hanya bisa membuka kitab suci. Mereka periksa apakah raja akan lahir itu janjinya lahir di Yerusalem. Ternyata bukan. Lahirnya di mana? Mari kita buka kitab Mika. Kitab Mika, setelah Yunus ada kitab yang namanya Mika. Dalam kitab Mika pasal 5, kalau bahasa Indonesianya itu ayat yang kedua, sedangkan ya bahasa Indonesianya ayat 1 ya. Kalau bahasa Inggrisnya ayat 2. Raja, Mesias, dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, di sini nubuatannya, dari mula akan bangkit untukku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya Yesus itu ya, sebelum dia lahir, dia sudah ada. Dia sudah ada di masa yang kekal, dan sampai selama-lamanya. Yesus itu ada sejak purbakala yang kekal. Nah, kalau kita melihat di sini di Bethlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada ditulis dalam kitab Nabi Mika, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Lihat ayat 6b ya, karena dari mula akan bangkit seorang pemimpin. Nah, di sini ada satu kata yang khusus ya, yang menggembalakan. Yang menggembalakan. Beda ya, nggak ada kita bilang, oh Presiden Indonesia menggembalakan orang Indonesia, nggak ada. Dia memerintah. Nah, gembala itu artinya dia mati untuk dosa kita, sehingga kita bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu bedanya ya. Ya, kalau kita menjadi warga negara yang lebih maju, kita harus punya sesuatu yang dipertimbangkan oleh negara itu untuk menerima kita sebagai warga negaranya. Contohnya kan banyak orang sekarang pindah ke Australia kan. Ya, kalau Australia tidak lebih baik dari Indonesia, mana ada orang mau pergi ke situ. Ya, ada orang pindah kemana lagi, ke Singapura, ke Amerika gitu ya. Tentu negara itu lebih baik. Nah, tetapi ya kalau kita mau ya masuk dalam kerajaan Allah, hanya ada satu cara, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan Yesus. Ini yang penting ya. Saya punya seorang kenalan ya, yang dulu menjadi saudara angkat dari mama saya. Anaknya sudah lama di Amerika. Dia baru ke Amerika setelah COVID selesai, dan pada satu hari dia WA saya mengatakan pada saya sudah dapat green card. Artinya dia sudah jadi penduduk tetap Amerika. Kalau sudah dapat green card itu, ya sebentar lagi bisa jadi warga negara Amerika. Senang sekali dia. Ya kan? Itu manusia ya. Seperti di gereja kita kan banyak yang ke Australia. Kalau sudah ke Australia mereka senang sekali. Ya kan? Karena di sini hidupnya lebih susah. Di sana ya lebih nyaman lah secara materi. Nah, tetapi kita semua ya bisa membawa orang masuk dalam kerajaan Allah. Kalau orang tuh kita bisa ajak dan percaya Yesus, mereka masuk dalam kerajaan Allah. Wah, bagaimana? Kebahagiaannya itu selama-lamanya. Ini yang paling penting loh. Ya, kita menjadi guru ya. Seringkali saya bilang jangan lupa ya, di buku catatan pelajaran kalian diberi tanda salib. Tanda apa? Salib. Kenapa? Kamu ingatkan anak-anak tentang Tuhan Yesus. Kalau dia percaya Yesus, bagaimana? Kita bisa melihat ya, dia menjadi warga negara kerajaan sorga yang rajanya selama-lamanya adalah Tuhan Yesus. Jadi ini sangat penting. Nah, lalu ya diam-diam Herodes ya, setelah orang-orang yang memberikan dia nasihat sudah mengatakan lahirnya bukan di Yerusalem tapi di Bethlehem. Dia panggil lagi kepada orang Majus ya, dengan teliti dia bertanya pada orang Majus. Herodes ini ya, dia bisa jadi raja, dia bukan orang bodoh. Dia orang pinter. Orang apa?
Pintar. Kenapa pintar? Kalau kamu lihat dalam catatan sejarah, Herodes itu bisa membangun bangunan yang sangat mengagumkan. Kenapa? Zaman dulu tidak ada AC. Dia bisa membangun ya istana peristirahatannya di bukit yang kalau kita masuk ke dalamnya walaupun tidak ada AC dengan ventilasi yang bagus, itu terasa dingin sekali. Itu Herodes. Dia itu ahli membangun. Nah, kemudian kamu melihat ya, dia juga membangun yang namanya Bait Allah. Ya, waktu Yesus melayani itu, Yesus mengatakan, runtuhkanlah Bait Allah. Dalam 3 hari aku membangunnya. Padahal yang dimaksud bukan Bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Bait Allah ya tubuhnya sendiri. Salibkanlah Yesus, maka 3 hari dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi waktu Herodes berkuasa, ya, selama puluhan tahun loh, dia membangun Bait Allah bukan untuk dia mau menyembah Allah loh. Kenapa dia membangun Bait Allah? Karena dia bukan orang Israel, dia orang Edom, orang keturunan Esau, dia jadi raja orang Israel untuk menyenangkan rakyat. Nah, dia membangun Bait Allah. Ya, biasa kan kita mau mencari simpati dari rakyat kan? Contohnya ya, orang mau pemilu, dia mau cari apa? Simpati rakyat. Ya dia Ya. Jadi yang pertama adalah menyembah. Yang menyembah itu artinya kita memuji Tuhan, ya, puji namanya. Dan jangan lupa ya, di Alkitab ini lebih dari 365 ya nama-nama dan gelar-gelar dari Allah Tritunggal kita. 365 lebih. Tidak ada agama lain yang nama-nama dan gelar Allah mereka itu sebanyaknya nama-nama dari Allah yang kita sembah di dalam Alkitab. Jadi kita jangan salah menyebut nama, ya kan? Saya sering di SD, orang panggil saya Pak Julimin. Padahal Pak Julimin itu gemuk luar biasa, saya kurus. Kok bisa itu? Orang-orang manggil saya Pak Julimin, saya pun heran. Kalau sudah ada yang manggil begitu, anak yang tahu bukan ya, mereka langsung koreksi, itu bukan Pak Julimin. Tapi nggak pernah mereka panggil saya Pak Rudi, ya nggak tahu kenapa. Selalu Pak Julimin gitu loh. Saya muda. Jadi ya jangan sampai salah ya kita memanggil nama orang ya. Jadi nama Tuhan jangan kita salah memanggil juga ya. Nggak ada tuh istilah alamak ya. Karena yang Allah ada adalah Allah Bapa. Jadi namanya, puji namanya. Yang kedua, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Yang kedua apa? Dan haruslah kepada dia sajalah engkau berbakti. Berbakti itu artinya melayani. Ya, kalau kamu sekarang ya mengajar sebagai guru itu juga bentuk dari pelayanan. Ingat ya, pelayanan. Nah, pelayanan itu dalam bahasa Ibraninya tuh ya adalah ada hubungannya dengan bahasa Arab ya, bakti ya, bakti. Bakti itu dari kata bakti itu menjadi ibadah. Ya, menjadi apa? Ibadah. Karena ibadah itu nggak ada waktunya. Ada orang mengatakan, ibadah kamu jam berapa? Jam 9. Mana ibadah itu nggak ada waktunya. Setiap hari, setiap saat kita melayani Tuhan itu namanya ibadah. Ngerti ya? Jadi kata ibadah itu tidak tepat digunakan untuk menggantikan kata kebaktian. Ngerti nggak? Ibadah itu saya melayani. Apakah kamu hanya melayani di hari Minggu jam 9 saja? Kan enggak. Ya. Itu namanya meeting. Apa? Meeting ya, bukan ibadah loh. Nah, zaman dulu ya, kalau saya lihat gereja zaman dulu namanya kebaktian ataupun artinya kita bertemu ya, seperti sekarang ya, ini pertemuan meeting ya. Nah, kalau ibadah itu ya seluruh hidup kita adalah ibadah. Kamu melayani Tuhan, itu adalah pelayanan kamu. Ibadah itu artinya pelayanan. Ya, pelayanan ya. Jadi kita bilang sebagai ya kebaktian. Kita lihat di sini seterusnya, waktu mereka ya sampai di rumah itu mereka menyembah. Nah, cara menyembah di sini mereka memberikan persembahan. Ya, waktu saya pertama berkebaktian di gereja BP, saya kaget ya karena doksologi dinyanyikan di tengah-tengah kebaktian, padahal doksologi di gereja-gereja lain dinyanyikan di akhir dari kebaktian. Ya. Puji Allah sumber berkat. Ya. Praise God from all blessing flows. Ya, di dalam bahasa aslinya. Ya, kalau di gereja lain itu kan
di akhir dari kebaktian, karena yang dipakai adalah bait pertama, kita menyanyikan bait kedua, bedanya di situ. Nah, jadi di sini orang Majus itu waktu mereka menyembah Yesus, mereka tidak datang dengan tangan kosong, karena Alkitab mengatakan ya, kalau kita bertemu dengan Tuhan, tidak boleh kita datang dengan tangan kosong, harus kita membawa persembahan, walaupun jumlahnya itu menurut manusia sangat kecil, seperti janda miskin, dia memberikan 2 peser, dan itu semua uang yang ada pada dirinya, seluruh nafkahnya, nggak ada masalah. Harus. Makanya jangan sampai kita berdoa, Tuhan berkatilah tangan-tangan yang belum memberi. Kecuali mereka tidak percaya ya, mereka tidak wajib membawa persembahan. Tetapi kalau orang percaya datang berkebaktian, harus mempersiapkan persembahannya. Penting ya. Saya punya kebiasaan kalau saya yang mendapatkan uang yang paling baru, yang paling bagus, saya simpan untuk persembahan. Supaya hari Minggu saya nggak cari-cari lagi ya uang berapa yang akan saya persembahkan. Jangan sampai persembahan datang di depan kita, baru buka dompet cari-cari. Harus dipersiapkan. Seperti orang Majus, dia memberikan persembahan apa? Kamu lihat di sini ya, khusus ya, ada emas. Kenapa emas? Yesus adalah raja. Yesus adalah raja. Yang kedua, kemenyan. Kenapa kemenyan? Dia adalah Tuhan. Karena berdoa ya di bait Allah itu ada tempat yang pembakaran kemenyan dupa, itu menandakan Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga, mur. Yesus adalah juru selamat yang akan mati untuk dosa kita. Kalau kamu membaca nanti ya, waktu Yusuf Arimatia dan Nikodemus mengubur Yesus, mereka membawa ya 50 kg mur untuk ya membuat tubuh Yesus itu ya tidak menjadi busuk selama 3 hari. Ya, jadi mereka membawa emas, kemenyan dan mur. Secara simbol Yesus adalah raja, secara simbol Yesus adalah Allah, Yesus adalah juru selamat yang mati untuk dosa kita. Itu secara simbol. Tetapi secara materi, emasnya ini penting, karena emas ini akan dipakai oleh Yusuf membawa Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. Mengungsi ke mana? Ya. Coba kita buka ya dalam kitab Hosea. Perjanjian Lama. Hosea ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus ya harus diungsikan ke Mesir dalam Hosea 11. Hosea 11 ayat 1. Hosea 11:1 ya. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil putraku itu. Memang Israel pernah mereka berada di Mesir, tapi ini juga tentang Tuhan Yesus yang harus mengungsi ke Mesir. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa emas ini yang memberikan bekal ya kepada Yusuf supaya bisa membawa Maria dan Yesus untuk mengungsi ke Mesir. Artinya begini ya, kalau Tuhan ingin kita melayaninya, Dia akan memberikan kita apa yang kita perlukan. Ya, seperti Tuhan ingin kita melayani di sekolah Kristen Kalvari, Dia memberikan kita tempat. Dia nanti akan memberikan kita tambahan tempat juga supaya kita bisa melayani. Pasti itu. Kalau Dia hanya ya memberikan kita misi tanpa memberikan kita sumber daya, kita nggak bisa melayaninya. Ya, dan jangan lupa ya, kita punya kehidupan itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tidak ada ya. Dan kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan ya pengorbanan kita, tidak pernah. Dia ingat akan apa yang kita lakukan untuk Dia. Seperti Tuhan Yesus bilang ya, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang mengurapi Dia dengan minyak. Tuhan Yesus mengatakan kemanapun Injil diberitakan, peristiwa itu akan disebut sebagai kesaksian. Dan kita di sini ya banyak yang melayani Tuhan dalam kapasitas sebagai guru, dan Tuhan akan menolong kita ya supaya yang kita lakukan itu bisa memuliakan namanya. Yang terakhir, karena diperingatkan dalam mimpi. Kenapa dalam mimpi? Karena
Herodes ingin menipu mereka, kalau mereka kembali kepada Herodes, mereka bisa dipaksa ya untuk menunjukkan di mana Yesus, atau mereka malah dibunuh. Jangan kembali kepada Herodes. Nah, mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Mereka sudah janji ya pada Herodes, kalau sudah jumpa Yesus, mau ya memberitahu pada Herodes di mana Yesus. Kalau mereka sekarang ingkar janji, apakah mereka itu berdosa dan berbohong? Ini pertanyaannya. Kenapa tidak? Mereka tidak tepat janji kan? Bilangnya mau balik, tapi kenapa nggak balik? Kita nggak tahu bahwa Herodes itu itu Di dunia ini ya ada namanya otoritas apa? Otoritas. Ya, kamu jadi anak, di rumah kamu ada papa mama. Sebelum kamu nikah, kamu bilang sama siapa? Papa mama kan? Ada otoritas. Mereka bisa membatalkan. Ya kan? Seperti Alkitab. Suami punya istri, istrinya kalau suaminya tidak izinkan, istrinya nggak boleh. Misalnya istrinya bikin janji, dia mau pergi sama temannya, suaminya bilang jangan, dia nggak boleh pergi. Anak juga begitu. Jadi di sini yang lebih tinggi daripada Herodes ya adalah Allah. Allah bisa membatalkan semua janji-janji kita yang dulu, yang kita adakan, yang tidak kita ketahui bisa membuat kita celaka. Contohnya, ada orang, oh aku nggak mau percaya Yesus, aku sudah dibaptis Buddha katanya. Kalau dibaptis ya Kristen, aku akan celaka. Nah, disitulah peranannya. Akan semuanya dibatalkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jangan takut. Dia punya otoritas paling tinggi. Semua ya otoritas yang dibawa bisa dia cancel. Bisa apa? Bisa dia cancel. Termasuk janji orang Majus dengan Herodes, dia cancel. Sehingga orang Majus itu akhirnya tidak bertemu dengan Herodes. Karena ada perintah. Dari mana? Perintahnya dari sorga. Ya, melebihi perintah janji yang dibuat oleh manusia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa dari kesaksian orang Majus kami dapat belajar bagaimana Engkau memimpin kehidupan kami, walaupun dari tempat yang amat jauh mereka bisa tiba di Yerusalem, bahkan di Bethlehem, bahkan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus yang walaupun bayi adalah Allah sejati, dan mereka langsung menyembah Tuhan Yesus dan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami sekarang sudah belajar, kiranya Engkau menolong kami menjadi anak-anak-Mu yang taat seperti orang Majus, sehingga hidup kami bisa Engkau pakai untuk menyembah dan melayani Engkau, bahkan memuliakan nama-Mu. Persembahan orang Majus itu bukan hanya menyembah Yesus, tapi juga dapat melayani, di mana dipakai sebagai bekal oleh Yusuf membawa Yesus dan Maria mengungsi ke Mesir. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami, Engkaulah yang menuntun hidup kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Ya. Selanjutnya kesaksian dan pokok doa ya, mulai dari Timothy ya. Oke, ya kalau saya syukur kepada Tuhan, Tuhan masih berikan ya kesehatan hingga pada saat ini dapat sama-sama bersekutu di sini. Pokok doanya, doakan terus untuk pelayanan baik orang tua di Ketapang maupun saya di sini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan juga persiapan dalam rencana lanjut studi ke FEBC. Kiranya Tuhan memberkati agar ketika berada di sana nanti dapat serius belajarnya, tidak malas-malasan, dan dapat lulus tepat pada waktunya dan dapat membantu pelayanan di sini. Itu aja. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada saya, semuanya lah ya, saya nggak dapat sebutkan satu persatu. Dan doakan untuk pelayanan kita ke depan, untuk anak-anak, khususnya untuk pembangunan SD, agar pihak dari BOI Kalvari Pandan bisa segera merespon dengan baik dan misi pelayanannya dapat berkembang.
Memang betul kata Pak Peter, dan seperti pada umumnya memang gereja kalau tanpa pelayanan sekolah itu memang agak sulit. Tapi dengan adanya SKC banyak berpengaruh sih dengan kehadiran maupun dan juga pelayanan. Jadi doakan untuk pelayanan ini. Saya juga bersyukur untuk persekutuan singkat kita pada siang hari ini. Bersyukur juga hujan sudah mulai turun ya kemarin-kemarin, sehingga udara dapat bersih, sehingga setiap kita bisa menghirup udara yang segar. Dan pokok doanya doakan untuk setiap pelayanan kita, baik pelayanan di SD, di TK, bahkan juga pelayanan gereja, supaya Tuhan menolong secara khusus untuk pelayanan gereja di hari Tuhan. Saya yang liturgos, bahkan juga kebaktian matahari terbenam di parit nomor 2, Pak Peter yang berkhotbah, dan juga di Serdam, di Siantan, dan dalam pelayanan yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua, berikan kita kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan. Terima kasih. Saya bersyukur pada Tuhan untuk persekutuan kita pada hari ini dan juga seminggu yang boleh dilewati setiap pembelajaran dan pelayanan di SKC. Bersyukur juga untuk anak-anak yang sudah masuk dan sembuh dari sakit, dan berdoa untuk anak-anak yang masih dalam pemulihan, contohnya Ludwig, karena dia baru keluar dari rumah sakit kata mamanya. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan sehingga boleh sembuh total. Berdoa juga untuk anak yang masih sakit hari ini, itu ada Ellen, Erlan, sama Hansen. Kiranya juga Tuhan sembuhkan. Dan berdoa juga untuk buat perkembangan anak-anak khususnya kelas 1 dalam belajar mereka. Puji Tuhan dari awal sampai sekarang sudah ada sedikit perkembangan dari mereka. Doakan untuk Theonena lah secara khusus, dari yang semua anak kelas 1 itu yang paling itu Theonena. Kiranya Tuhan boleh menolong dia untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Baiklah, bersyukur untuk selama 1 minggu ini udah diberikan kesehatan. Bersyukur juga vaksinasi untuk khususnya kelas 4 semuanya divaksin. Bersyukur juga atas selama 1 minggu ini bisa mengajar dengan baik dan mengikuti persekutuan. Bersyukur juga untuk Queen tadi. Syukur dia udah masuk juga kan, udah sekian lama, hampir 10 hari mungkin dia nggak masuk, tapi dia udah masuk di hari ini. Berdoa untuk segala kesehatan murid-murid maupun guru-guru di sini, karena saya lihat juga ada beberapa guru yang masih batuk pilek ya, kiranya bisa diberikan kesembuhan. Juga berdoa untuk anak-anak khususnya di bidang kognitif. Jadi tuh selama saya mengajar, kasih contoh mereka tuh bisa, tapi di saat dikasih ulangan nilainya anjlok semua gitu. Nah, jadi rencana saya ingin mengulang kembali materinya dan kiranya bisa masuk lah gitu apa yang saya ajarkan, dan mereka pun bisa paham dengan apa yang saya berikan. Kemudian juga berdoa, saya berencana untuk daftar PPG karena kebetulan ini adalah gelombang terakhir di tahun ini, karena juga ini gratis. Selama 2 semester ini gratis dibiayai pemerintah. Jadi rencana saya mau daftar, kiranya segala administrasi maupun tesnya bisa berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih. Bersyukur atas persekutuan hari ini dapat terlaksana dengan baik. Bersyukur juga atas penyertaan Tuhan dalam 1 minggu ini, dan juga bersyukur atas penyertaan Tuhan karena telah diberikan kesehatan yang baik dan juga pemulihan dari alergi. Dan juga doakan juga semoga alergi saya cepat sembuh. Dan juga saya juga berdoa khususnya untuk kita semua agar kita dapat mengajar anak-anak dengan baik, dapat menjadi teladan yang baik bagi mereka, sehingga yang masih belum percaya kepada Tuhan dapat percaya dengan sungguh-sungguh. Dan juga untuk anak kelas 3 khususnya, puji Tuhan, Tuhan memberikan anak-anak yang baik. Mungkin kita sebagai guru dan saya sebagai wali kelas 3 mohon penyertaan Tuhan agar dapat membimbing mereka dengan baik dalam pengelolaan emosi, dalam pengelolaan
sikap mereka. Dan juga tolong berdoa juga untuk kesehatan kita semua, kesabaran dalam mengajar anak-anak. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk penyertaan Tuhan pada kita semua dalam sepekan sudah berlalu. Semua boleh berjalan dengan baik. Dalam setiap proses belajar mengajar juga sudah berjalan baik. Juga hari ini kita sudah melakukan imunisasi untuk anak-anak. Semuanya juga boleh berjalan baik. Anak kelas saya cuma ada dua orang yang tidak hadir karena orang tuanya tidak mengizinkan anaknya untuk imunisasi. Terus kayak Adel sih, karena memang dia sakit, jadinya 3 orang di kelas saya yang tidak ikut imunisasi. Kalau Darren tadi karena badannya belum terlalu fit, jadi ditunda untuk ikut yang di Bali Permai. Jadi imunisasinya Darren menyusul. Untuk kelas sih so far aman, cuma kemarin sempat saya ada kasih remedial untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu kemarin sempat sudah ada ulangan bab 1. Sejauh ini ulangan-ulangan mereka nilainya bagus-bagus. Cuma menurut saya ada bagian yang mereka memang masih agak belum mengerti. Jadi saya coba kasih remedialnya di sini kemarin, dibantu sama Pak Timothy mengawasi. Jadi setelah dikasih remedial tuh ternyata nilai mereka belum bagus gitu. Nah, saya di sini yang jadi pergumulan saya tuh, apakah saya yang menyampaikan materi ini kepada mereka belum mereka bisa terima dengan baik, atau mungkin memang anak-anaknya sendiri yang tidak fokus. Tuh, jadi saya minta tolong dukung dalam doa untuk anak-anak yang saya didik agar mereka ketika mereka mungkin tidak bisa menerima pengajaran saya dan baik, mereka bisa bertanya, jadi saya bisa jelaskan kembali begitu. Tapi seperti kata Mr. Tulus tadi bilang, di kelas ketika kita ajak berinteraksi atau kasih soal, mereka bisa nih menjawabnya. Nah, pas dikasih ulangan, kok mereka tidak bisa jawab gitu. Jadi makanya kemarin saya coba kasih remedial lagi. Itu kemarin yang saya kasih remedial itu untuk penulisan huruf kapital. Jadi berapa orang kemarin ya? 4 orang ya mereka ya? 4 ya. Jadi mereka ini tuh nilainya masih jelek remedialnya. Nah, makanya saya tadinya saya bingung, saya kasih apa lagi nih untuk mereka belajar agar mereka bisa mengerti tentang materi ini gitu. Nah, terakhir saya kasih, karena kapital yang kami pelajari sekarang di semester sekarang tuh masih di penulisan awal kalimat sama nama orang. Cuma 2 itu aja sebenarnya yang harus mereka perhatikan dulu. Jadi belum masuk materi yang nama kota, nama jalan, nama bulan tuh belum masuk ke sana. Jadi baru 2 poin ini aja tuh mereka masih bingung gitu. Jadi saya punya inisiatif untuk ngasih tugas ke mereka untuk perbaiki nilainya lagi itu dengan menulis alfabet kapital dengan huruf kecil. Jadi saya kasih tugas, nanti hari Senin sih mereka kumpulkan tugasnya itu gitu. Itu salah satu saya upayakan agar mereka bisa belajar lagi. Jadi nanti saya ingatkan kembali ke mereka di mana mereka harus meletakkan huruf kapitalnya gitu. Nah, untuk so far sih semuanya baik. Cuma kondisinya masih untuk di bahasa Indonesia di bagian itu aja mereka yang masih menurut saya belum paham dengan materi. Nggak tahu mereka belum paham atau mereka kurang fokus, itu sih Pak. Ya, terima kasih. Saya mengucap syukur untuk persekutuan hari ini, juga mengucap syukur untuk vaksinasi hari ini berjalan dengan lancar. Doakan untuk anak-anak yang sakit, yang masih dalam pemulihan. Doakan juga Teacher Pipit, Pak Ajin dan juga Elizabeth yang pelayanan di Miri. Kiranya Tuhan yang menolong melancarkan semuanya. Juga doakan kesehatan kita semua yang batuk, pilek, masih banyak anak-anak yang demam. Kiranya Tuhan menolong. Juga doakan keluarga yang belum percaya dapat percaya Tuhan Yesus. Terima kasih.
Puji syukur untuk hari ini kita dapat bersekutu dan melakukan kegiatan vaksinasi. Semoga anak-anak yang sudah divaksin masih sehat. Untuk yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Untuk kita juga, para guru-guru diberikan kesehatan. Untuk kelas 4 masih ada kendala. Seperti Mr. Tulus bilang, kayak mereka dikasih tugas tuh gak mau cari sama sekali, gak ada inisiatif, disuruh, kan udah di print tuh, mereka kan ada satu-satu udah di print, masih gak tahu jawabannya di mana. Udah masih gimana ya ngomongnya, mereka mikirnya tuh kayak main-main gitu, nggak ada seriusnya gitu. Lalu kan saya nggak mau kasih tahu nih di mana nih jawabannya, mereka tuh minta terus, demo terus kayak itu, di demo gitu. Semoga Tuhan doakan supaya mereka tuh kayak inisiatifnya dikit gitu, karena pelajaran ini kan juga penting buat mereka. Kalau buat mereka praktek sih udah aman sih, semuanya udah bisa. Itu aja. Doakan juga untuk kita tetap diberi sabar lah, sabar. Lalu kita tiap hari kita koreksi diri kita setiap hari. Apa sih salah kita, terus kita salah apa, kurang apa gitu. Itu aja sih. Pokok doa dari saya adalah tolong doakan. Tadi saya dengan pengabar Injil Julimin pergi ke Diknas untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk BOP-nya TK Kristen Kalvari. Sebenarnya sudah diserahkan ke TK Pancaran Iman Kasih, dan pihak sana juga sudah menyerahkan ke Diknas, tapi menurut situs berkasnya belum diserahkan. Jadi tadi harus dilengkapi lagi dengan yang baru, dan puji Tuhan ya, waktu kami sampai di situ masih jam kantor, karena hari Jumat biasanya mereka cepat ya bubar kantor sebelum jam 12 sudah diserahkan. Semoga tidak menjadi kendala ya untuk BOP yang diajukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengucap syukur ya bahwa pada hari ini tukang bisa memasang tempat cuci untuk TK yang lebih rendah, dan juga memperbaiki gorden kelas 3 dan 4, karena gorden yang sekarang kita pakai itu gorden yang biasa ya, dimana kalau sering dibuka tutup ya akan jebol itu penahannya. Tapi sekarang diganti dengan yang lebih kuat, semoga ya tidak lagi jebol ya. Dan kita berharap untuk gedung yang baru kita menggunakan kait yang lebih permanen. Ya, tolong doakan untuk persetujuan dari Dewan Penatua Kalvari Pandan supaya arsitek bisa ditunjuk untuk mulai merancang SD Kristen Kalvari dan bangunan-bangunan yang lain. Dan juga tolong doakan pengajuan beasiswa untuk Timothy ya dan Novi supaya mereka bisa bersekolah ke FEBC. Ini proses yang panjang. Tadi saya bilang sama PIJP kan, untuk misalnya Timothy datang melayani di sini bukan satu hal yang gampang kan. Dia sendiri sudah sekolah 5 tahun di Lawang, dan dia mau kembali ke Kalbar, itu juga satu keputusan yang baik ya untuk dirinya ya. Kemudian ya, sekarang kita berharap ya beasiswa yang diajukan bisa disetujui sehingga mereka boleh mendaftar ya ke FEBC. Jadi kita bersyukur ya bahwa hal ini bisa diurus lah, dan semoga bisa cepat disetujui. Nah, doakan pelayanan besok
itu PI dan besok dan hari Minggu ya. Dan kita doakan supaya gereja bisa bertumbuh, sekolah juga bisa berkembang untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tutup dengan nanti doa Bapa kami. Ya. Bapa kami di surga, pada saat ini kembali kami datang mengucap syukur karena Engkau baik kepada kami, sehingga kami yang telah Engkau tebus dengan darah Yesus bisa bersekutu dalam persekutuan siang, dan juga kami dapat diberi kesempatan untuk melayani Engkau sepanjang minggu. Ya Bapa, kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, dan darah Tuhan Yesus menghapus semua dosa pelanggaran kami, sehingga apapun yang kami lakukan ya Bapa boleh berkenan pada Engkau. Kami menyerahkan untuk Timothy, kiranya Engkau menolong orang tuanya yang melayani di Teluk Batang, dan juga persiapannya untuk belajar ke FEBC, persetujuan untuk beasiswanya dan Novi, dan mereka bisa menjadi orang yang lebih berkesempatan belajar firman-Mu, dan kelak bisa diutus ke tempat ini untuk melayani Engkau. Demikian juga untuk PI Rudi dan juga keluarganya, Engkau menolong dia dalam tugas di sekolah dan di gereja. Kiranya ia menjadi hamba-Mu yang memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur ya Bapa untuk PI Julimin, istrinya yang dapat melayani di gereja, di Gema dan juga di SKC. Engkau menolong dia dengan kesehatan yang baik, dan juga Engkau menjaga keempat anaknya. Kiranya mereka sekeluarga dapat memuliakan nama-Mu dalam kehidupan dan pelayanan. Kami juga bersyukur untuk yang masih muda tapi juga dapat melayani Engkau, baik itu Tia, Tulus, dan juga kami berdoa untuk Elvia dan juga untuk Samuel, di mana anak-anak muda ini bisa melayani Engkau di sekolah Kristen Kalvari, termasuk yang tidak bisa ikut persekutuan yaitu Derin dan juga untuk Mawar, dan kami serahkan mereka dalam pimpinan Engkau, khususnya anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang mengalami kendala dalam pelajaran mereka. Kiranya Engkau memberikan mereka pertumbuhan, bukan hanya fisik tapi juga secara intelektual. Kami juga mengucap syukur Bapa, ada perkembangan baik dari beberapa anak. Kami tahu semua ini adalah kebaikan Engkau. Engkau berikan semua guru kesehatan, Engkau berikan guru rasa cinta dan sayang kepada anak-anak, sehingga mereka bisa menjadi pembimbing yang sabar, yang penuh dengan suri teladan kepada anak-anak yang mereka ajar dan bimbing. Ya Bapa, kiranya anak-anak juga bisa menjadi anak-anak yang lebih disiplin, punya inisiatif, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang proaktif, sehingga mereka mau belajar dalam kehidupan dan juga dalam pelajaran. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk Tulus yang akan mengikuti pendaftaran menjadi calon guru. Kiranya Engkau yang memimpin dia. Kami juga menyerahkan keluarga saudari Kristi untuk kemenakannya, Dara yang akan kembali ke Manado, untuk suaminya, untuk saudara-saudaranya yang lain. Kiranya Engkau memakai saudari Kristi menjadi guru dan orang tua yang baik. Kami juga mengucap syukur untuk saudari Seling. Kau menolong dia, bahkan Adi dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluar masuk Engkau yang menjaga, khususnya keluarga besar saudari Seling bisa semuanya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur untuk pelayanan yang akan diberikan oleh rombongan Kalvari Pandan, dan juga bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu dari tempat ini, yaitu PI Ajin, istri hamba-Mu, dan juga Elizabeth yang sedang menuju ke Miri. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan untuk menjadi pemberita-pemberita firman yang baik kepada saudara-saudari yang ada di Miri. Bapa di sorga, kami sekali lagi menyerahkan untuk rencana penunjukan arsitek dan juga untuk pengajuan beasiswa dari Timothy. Kami juga mengucap syukur untuk
pemasangan dari keran air dan juga perbaikan gorden. Kami juga bersyukur untuk vaksinasi yang sudah berjalan dengan lancar. Bapak, kami menyerahkan pelayanan di akhir pekan, baik pembesukan, pengabaran Injil, kebaktian pagi, kebaktian malam, kiranya semua dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Bapak di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing yang ada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Engkau juga menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami di tempat mereka masing-masing. Sertailah kami semua. Jika ada yang sakit, mohon Engkau sembuhkan. Ada yang mengalami kendala kehidupan, Engkau yang membereskan persoalan kehidupan mereka. Jika mereka mengalami kekurangan, Engkau yang memberikan apa yang mereka perlukan. Bapa di sorga, kami mohon supaya gerejamu, sekolahmu bisa bertumbuh secara kualitas dan juga secara kuantitas. Bahkan kami juga mengucap syukur tadi bisa menyerahkan ulang, yaitu berkas-berkas untuk BOP TK Kristen Kalvari untuk tahun pelajaran 23 dan 24. Kiranya dapat diterima dengan baik dan semuanya sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Engkau menyertai langkah kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, Amin. Doa teduh persekutuan selesai.